rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rawahu Muslimun aydan min riwayat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin wa minha rahmatun yatarhamu biha al-khalqu bainahum wa tis'una li yawmil qiyamah. Di riwayat Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqa samawati wal arda mi'ata rahmatin kullu rahmatin tibaqu ma baina as-samai wal ardi wa ja'ala minha fil ardi rahmatan fa biha ta'tifu walidatu ala waladiha wal wahshu wal ghayru ba'daha ala ba'din fa idza kana yawmul qiyamati akmalaha bi hadhihi rahmati. Alhamdulillah, sebelumnya sudah kita baca bersama-sama hadis ke-9 dari bab berharap. Lalu ada 4 riwayat di hadis ini. Sudah kita baca 2 riwayat. Riwayat yang ketiga mirip-mirip semua, hanya ada sedikit tambahan dan lafaz yang berbeda. Riwayat yang ketiga riwayat Imam Muslim dari riwayat Sayyidina Salman al-Farisi. Rasul bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. Minha rahmatun, dari 100 itu sebuah rahmat, satu saja. Yatarahamu bihal khalqu bainahum, yang menyebabkan saling mengasihi makhluk satu sama lain. Satu rahmat yang diberikan oleh Allah itu membuat manusia satu sama lain saling mengasihi. Wajibun di yaumil qiyamah. Lalu Allah sebut 99 rahmat tadi untuk hari kiamat. Bayangkan berapa besarnya. Dalam riwayat yang lain, Inna Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqa samawati wal arda mi'ata rahmatin. Allah menciptakan saat menciptakan langit dan bumi, menciptakan 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqu ma baina as-samai wal ardi. Setiap rahmat memenuhi antara langit dan bumi per rahmatnya. Jadi Allah menciptakan 100, satu rahmatnya itu memenuhi antara langit dan bumi. Wa ja'ala minha fil ardi rahmatan. Lalu Allah jadikan dari 100 tersebut di bumi diberikan satu rahmat. Satu rahmat aja udah penuh. Fa biha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan satu rahmat ini ibu kasih sayang kepada anak wanitanya. Wal wahsyu wal ghayru ba'daha ala ba'din. Hewan buas, burung saling menyayangi satu sama lain. Artinya orang tuanya menyayangi anaknya, induknya menyayangi anaknya. Dari satu rahmat itu saja, dan tidak habis dari awal penciptaan sampai kiamat. Idza kana yaumul qiyamah akmalaha bi hadhihi rahmah. Nanti ketika hari kiamat Allah sempurnakan dengan sisa yang 99 tersebut. Jadi hadis ini gambaran ya, yang kita rasakan di dunia ini baru sedikit dari kasih sayang. Padahal bukan main ya. Efek rahmat tersebut itu bahkan membuat manusia sayang kepada anaknya. Yang katanya di dunia ini paling kasih adalah kasih orang tua kepada anak. Itu masih baru dari satu rahmat Allah yang dibagi. Dibagi berapa? Mau dihitung nggak bisa. Soalnya manusia berapa miliar orang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Itu dari satu rahmat diambil sedikit. Jadi ibaratkan itu seandainya ada 1 miliar orang tua seandainya, berarti masih dari 1 dibagi semiliar. 1 dari 1 miliar dibagi 1 kali miliar berarti 0,09 kali ini 0,00000001. Itulah yang terus seandainya ada 1 miliar, padahal lebih itu manusia aja lagi. Dan dari situ juga termasuk hewan, jin, semuanya. Dari rahmat ini satu itu dibagi sekian banyak makhluk, menyebabkan kasih sayang. Jadi semua kasih
sayang di dunia ini itu cuma dari satu rahmatullah yang tak habis-habis. Berarti sisanya 99 ini apa itu? Jadi itu nanti untuk kita di akhirat nanti langsung diberikan oleh Allah. Jadi bagaimana rasanya nanti di akhirat? Seperti yang sudah kita katakan kemarin ya, sebagian zalimin ketika memandang akhirat itu mereka memandang akhirat menunggu karena itu dikatakan hari kasih sayang. Dari mana mereka bilang itu hari kasih sayang? Kan kalau kita sering bahasa kita sebutnya hari pembalasan kan gitu. Itu ada hari pembalasan dan di satu yang sama juga hari kasih sayang. Karena di situ ada 99 rahmat yang belum diturunkan. Dan memang nanti dirasakan banyak muslimin hidupnya di dunia lalai, tapi mudah diampuni oleh Allah di akhirat. Bahkan nanti saat dihisab, kan kita tahu dihisab itu kan dikoreksi, dihisab itu kan dibongkar seluruh amalnya dia dari awal balik sampai meninggal. Nanti orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman saat dihisab, yang dihisab ya, ada yang muncul dalam hisab, yang dihisab itu nanti ada yang dipanggil oleh Allah, lalu Allah menghijab dia. Jadi saat maju ke depan ibarat kata dipanggil oleh Allah, maju, dia dihijab, ditutup. Tidak ada orang lain yang tahu keadaannya dia. Ditutupi oleh Allah airnya. Hisabnya bukan hisab iqash, bukan hisab yang diinterogasi gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Hanya disebutkan kekurangannya apa, lalu hambanya sadar, ngakui kesalahan. Setelah itu hasilnya apa? Habis disebutkan kamu dosa A, B, C, D, terus sepanjang hidup. Lalu Allah mengatakan kamu ampun. Jadi ada orang dihisab cuma dibacakan salahnya apa, lalu dimaafkan oleh Allah. Tanpa apa? Setelah disebutkan ngaku, kamu kerjakan, betul ya Allah, betul ya Allah. Sudah, semuanya sudah aku ampuni, masuklah kamu surga. Hisab macam apa itu? Ada orang salah melanggar mungkin sama polisi sini Pak, yang terusan ada helm, yang melanggar garis, menerobos lampu merah, tinggi oleh polisi. Nah, sekarang jalan. Taruh di jalan, ada usaha langsung. Ibarat kata kayak gitu, tidak ada orang seperti ini. Yang namanya melanggar kan tidak akan dihukum dulu. Ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana itu hasilnya? Karena dari 99 rahmat yang diciptakan oleh Allah untuk mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang sangat banyak di dunia ini, yang membuat kita masuk surga tanpa hisab, kemudian Rasulullah SAW. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahdihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Nabi sallallahu ada hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, hadis qudsi tabaraka wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis qudsi. Rasul bersabda, Allah berfirman, qala adnaba 'abdul dzanba. Seorang hamba melakukan sebuah dosa. Faqala Allahumma ighfirli dzambi. Lalu hamba tersebut mengatakan, ya Allah, ampuni aku dosa. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman, adnaba 'abdi dzamban. Hambaku berbuat dosa. Fa'alima, lalu hambaku tahu anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Wa yakhudhu bid-dzambi, dan dia sadar ada Tuhan yang mampu menghukum dosanya. Tsumma ada, jadi titik sampai di situ. Wa yakhudhu bid-dzambi. Jadi ketika hamba berdosa, lalu dia istighfar, minta ampun kepada Allah, jawaban Allah adalah, hamba tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa. Artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma ada fa'adaba, lalu hamba tadi ulangi lagi dosa lagi. Qala ya Rabbi ighfirli
Allah berfirman, hambaku berdosa. Fa'alima anna rabban yaghfiru dzamba. Dia sadar dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan menghukum kaum bangsa. Dua kali. Tsumma 'ada fa'adnaba, lalu diulangi lagi, ketiga lagi, dosa lagi. Qala ay rabbi yaghfir li dzambi. Wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Apa tadi istighfar lagi. Qala tabaraka wa ta'ala, adnaba abdi dzamban, hambaku berdosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dia tahu, dia sadar ada Tuhan yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan Tuhan yang mampu menghukum dengan dosa. Qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah mengampuni bagi hambaku. Falyaf'al ma syaa, maka kerjakan yang dia mau. Arti kalimat kerjakan yang dia mau di sini bukan kerjakan maksiat. Selagi dia mau bertobat, Allah akan mengampuni dia. Maksudnya seperti itu. Ini hadis ini bahaya ketika pikiran kita kotor. Bahayanya di sini. Kalau hamba berdosa minta ampun, Allah ampuni. Diulangi lagi minta ampun, Allah ampuni. Diulangi lagi minta ampun, Allah ampuni. Lalu Allah bilang, qad ghafirtu, aku ampuni dia. Kerjakan semau dia. Artinya apa kerjakan semau dia? Jangan salah paham, oh berarti udah bebas berdosa sekarang. Tidak. Maksudnya adalah selagi dia masih mau bertobat, Allah akan mengampuni dia. Itu maksudnya. Kata Imam Nawawi, ai madama yaqbalu hakada, selagi dia melakukan ini, dia bertobat, itu dibuat itu ulang firman. Selagi dia bertobat, aku akan mengampuni dia. Karena taubat itu ampuni, menghilangkan dosa. Jadi hadis ini perlu dengan harapannya. Harapannya apa? Dikasih contoh langsung oleh Allah. Hamba itu walaupun melakukan dosa berulang, selagi mau taubat diampuni oleh Allah. Walaupun dosanya diulang-ulang. Yang penting hadis dosa taubat, hadis dosa taubat. Cuman ini bukan hadis dalil yang bebas mengulangi dosa, bukan. Ini hanya menunjukkan bagi kita bagaimana rahmatnya Allah. Jangan main-main nanti dengan hari kayak gini. Oh, aman-aman. Dulu dosa dulu, kita habis dosa taubat. Tidak. Ayo maksiat. Nanti kan kita habis maksiat taubat bareng-bareng. Tidak boleh seperti itu. Yang ditakutkan itu bukan tidak dapat pengampunan. Insya Allah kalau misalnya kan kita maksiat, wah dosa haram. Nah, habis maksiat kita nanti taubat. Yang ditakutkan itu bukan itu. Kalau dia mau taubat, insya Allah diampuni. Yang ditakutkan waktu maksiat, satu, diturunkan bala oleh Allah, dikeraskan hatinya kamu taubat tadi. Bisa. Saat berbuat maksiat dihukum oleh Allah, diusir oleh Allah dari kasih sayangnya, dari rahmatnya. Itu yang ditakutkan pertama. Akhirnya pulang maksiat bukan bertobat, tambah jadi. Itu yang ditakutkan. Berapa banyak orang maksiat diajak taubat nggak mampu? Nah, sedikit. Kenapa? Dihijab oleh Allah dari taubat, dari kasih taufik. Karena taubat itu karunia Allah. Ini yang ditakutkan. Dan yang kedua, habis maksiat belum sempat taubat mati. Ada yang punya jaminan hidup sampai selesai maksiat. Ada yang punya jaminan hidup sampai mau bertobat. Ada. Bisa jadi naudzubillah sedang maksiat mati. Dan tidak sedikit ya kejadian, mungkin biar pernah melihat berita, naudzubillah ada orang sedang membuka mati saat mabuk. Ada sedang melakukan kejahatan, mati saat melakukan kejahatan. Ada yang berzina, mati saat berzina. Ada yang menghindar itu, naudzubillah. Jadi tidak ada jaminan punya kesempatan taubat. Ini perlu diingat ya. Kalau kita taubat dijamin pasti diampuni oleh Allah, asal syaratnya sebenar. Tapi tidak ada jaminan kita punya kesempatan taubat. Itu yang tidak. Kalau ada yang ngomong, saya tenang aja, kalau maksiat saya taubat, pasti diampuni oleh Allah. Betul, kamu bisa taubat kitanya. Tapi ada nggak jaminan kamu bisa punya kesempatan taubat? Belum ada, nggak ada. Bisa jadi habis maksiat tadi ditutup dihijab oleh Allah, kamu bertobat.
dulu metodenya bertobat. Mau cari kerja yang halal dulu baru tobat. Belum tentu datang waktu tersebut. Ini contoh yang jelas sudah salah. Dianya tahu salah. Lain kalau yang nggak tahu, ini sudah tahu ini dosa. Sudah tahu ini dosa. Ada orang maksiat dosa yang masalah riba. Taubat begitu ditunda nanti. Banyak orang kayak gini. Jadi jangan anggap remeh ya. Betul, hadis ini perlu harapan. Harapannya adalah kalau taubat pasti diampuni. Walaupun berulang-ulang, yang penting syarat taubat terpenuhi. Mau diulang 100 kali dosa itu diampuni terus oleh Allah. Yang dicontohkan di hadis 3 kali lalu dikatakan faliyat al-majam. Selagi dia habis dosa taubat terus masuk diampuni oleh Allah. Dan memang kalau kita lihat hidup kita ya kayak gini. Tiap hari dosa kita. Tiap hari kita dosa. Hari ini maksiat mata, besok maksiat mulut, terus maksiat telinga. Kadang-kadang seharian maksiat mata, telinga, mulut semua jalan. Tiap hari kita maksiat. Tapi selagi bertobat sungguh-sungguh Allah. Caranya itu biar kita nggak ngulang-ngulang maksiat. Biar kita nggak ngulang-ngulang maksiat itu ya diingat-ingat. Seperti tadi, hati-hati. Betul kalau tobat bakal diampuni, tapi punya kata seperti tobat. Kita maksiat di tempat maksiat kita. Pulang ke rumah padahal mungkin jalan 5 menit saja, tapi bisa tinggal di tengah jalan. Coba tobat. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah istiqomah untuk selalu beristighfar. Tiap waktu sadar bahwa kita ini punya dosa, agar kita tidak berhenti-hentinya taubat. Sebagaimana Muhammad SAW bertobat 1 hari 100 kali. Dan kita mau salah beristighfar sehari 100 kali. Contoh buat kita agar kita istiqomah betul beristighfar. Hadis selanjutnya, hadis ke-11. Ini hadis ke-11 dan 12 maknanya sama mirip. Kita baca dulu hadis ke-11. Wa anhu dari Sayyidina Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, artinya dari Allah. Laulam tu'minu, jika kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kalian. Bahasanya akan mengambil kalian itu bisa diartikan macam-macam. Cuma di sini artinya Allah akan menghilangkan kalian. Nanti kita bahas. Wala ja'a bi qaumin yudhibun, dan Allah akan menciptakan kaum baru yang berbuat dosa. Fa yastaghfirullah ta'ala, lalu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaghfirullah, dan Allah mengampuni mereka. Hadis selanjutnya dari Abi Ayyub Khalid bin Zaid, sama mirip. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tudhibun, laula annakum tudhibun." Kalau bukan karena kalian berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan yudhibun. Sungguh Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa, yastaghfirun, lalu makhluk tersebut beristighfar, fayaghfiru lahum, dan Allah akan mengampuni dosa. Di sini hadis ini sekilas ya maknanya, kalau hamba berdosa, hamba tersebut akan dihapus. Kalau manusia tidak ada yang berbuat dosa, manusia akan dihapus oleh Allah, diganti manusia lain yang berbuat dosa. Biar apa? Biar Allah mengampuni mereka. Ini yang maksud hadis ini, bukan wah berarti kalau gitu sebelum kita dihilangkan kita berbuat dosa ya, biar diampuni oleh Allah. Nah, biar kita nggak
bukan ngajak kita berdosa, bukan. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa istighfar itu penting. Walaupun kita nggak berdosa, disuruh istighfar, maksudnya begitu. Kalau nggak ada yang beristighfar, nah ini gambarannya begini. Lebih baik orang yang mau beristighfar sadar punya dosa daripada orang yang tak punya dosa nggak mau beristighfar, maksudnya begitu. Ini hadis juga kita istighfar, poinnya tuh di situ, bukan perlu berdosanya, bukan. Nah, sudah kita bahas tadi kan, Nabi Muhammad saja satu hari istighfar 100 kali. Loh kenapa? Apakah Nabi banyak dosa? Tidak, Nabi tidak pernah berdosa. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Maksum itu Allah langsung yang menjaga, tidak berbuat dosa. Berarti kan tak perlu istighfar? Tidak, perlu istighfar. Nah ini hadisnya kayak gini, kalau kalian tidak berdosa Allah akan ganti. Artinya apa? Walaupun kalian tidak punya dosa, tetap beristighfar, karena itu fitrahnya makhluk. Allah itu selalu mengampuni dosa, dan istighfarnya makhluk itu ibadah. Allah selalu menerima istighfar. Kalau orang tak dosa istighfar, Allah angkat derajatnya. Hadis macam ini bahaya. Sekali lagi ya, bab roja selalu menghubungkan dengan khauf. Kalau bab khauf tanpa menghubungkan dengan roja, ancaman saja. Kenapa? Karena roja ini berbahaya ketika sampai ke pikiran orang yang lalai. Nah, kita bahaskan dua hadis ini yang tadi dengan yang sekarang sama-sama bahaya. Hadis yang barusan yang kita bahas, kalau ada hamba berdosa 1, 2, 3 Allah ampuni, dan Allah bilang semua dia bekerja. Itu bahaya kalau salah hadis. Kalau salah memahami hadis, kalau salah tafsir, akhirnya orang meremehkan agama. Semaunya dia adalah dan semaunya dia adalah bermaksiat. Tidak pernah ada hadis yang menjelaskan tentang maghfirah, ngajak dosa. Ingat aja Pak Hidayat. Setiap ada hadis yang menunjukkan pengampunan, itu ngajak istighfar, bukan ngajak berdosa. Kayak orang tua ngomong sama anak, kalau kita nasihati anak orang kamu, ibu kamu itu baik, dia kamu salah yang nurut sama ibu. Kan ngomong gitu ya. Omongan tadi setiap kamu salah dimaafkan. Juru anaknya ngelanggar, kurang ajar terus. Apa juru anaknya tambah cinta dan nurut? Sudah jelas kalau kita ngomong ya, ini bahasa halus. Juru anaknya jangan melanggar. Anaknya ditanamkan mahabbah dengan Tuhan agar tak melanggar. Ditanamkan mahabbah dengan orang tuanya, cinta dengan orang tuanya, agar dia tak kurang ajar. Ya begitu juga hadis istighfar kayak tadi, nanamkan di hati kita cinta dengan Allah agar kita tak kurang ajar kepada Allah. Bukan agar kita tambah banyak dosa, bukan agar kita semaunya, malah nanti juga diampuni oleh Allah. Salah penafsir seperti itu. Ini dia hadis tentang roja. Jadi sekali lagi ketika membahas tentang roja, selalu perlu kita ingat ini ya. Roja itu harus diiringi dengan batasan. Batasan harus diiringi. Imam Haddad jelaskan di kitabnya. Ketika ketemu hadis semacam tadi, kita itu dilarang berbicara tentang harapan secara mutlak, harus diiringi dengan pembatas. Karena rojak mutlak itu lebih menyesatkan, manfaatnya lebih sedikit. Harus diiringi dengan takyid, dengan batasan. Pikiran kita berbeda sama pikiran orang-orang bersih. Orang yang bersih saja dengan rojak mutlak berbahaya. Apalagi kita sudah banyak dosa awam lagi. Bahaya. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kunna qu'udan. Abu Hurairah bercerita, kita sedang duduk ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakr,
bersama kita Sayyidina Abu Bakar wa Umar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa nafafi nafarin. Jadi ada beberapa kelompok Allah Rasulullah SAW di nafarin pada beberapa kelompok, di nafar pada beberapa orang, maksudnya ada sekitar orang, Hurairah, Abu Bakar, Umar dan beberapa orang. Maka Rasulullah SAW lalu bangun Rasulullah SAW baina adhurina, bangun dari antara kami, baina adhurina di antara kami. Karena Rasulullah kan duduk bareng sama mereka tadi, bangunlah Rasulullah. Pergi ada hajat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah pergi, dia balik-balik. Ini bukan di masjid, itu sudah pergi, sudah di luar. Fakhoshina yuqa'aduna. Lalu kami takut Rasulullah diculik, diambil atau diganggu. Fakumna, lalu bangunlah kita. Fakuntu awwala man khazana. Kata Abu Hurairah, aku orang yang pertama. Aku keluar mencari Rasulullah SAW. Dicari oleh Abu Hurairah sampai Abu Hurairah ketemu Haqir. Haqir itu dinding kebun. Hatta itu Haqir dari Ansar, sampai aku mendatangi kebun milik kaum Ansar. Jadi Haqir itu daerah yang ditutup sampingnya tapi atasnya terbuka. Wadah awal hadis Nabi Tuli, lalu Abu Hurairah bercerita hadis panjang, dari ringkas hadisnya Muslim. Sampai ketika bertemu Rasulullah SAW, di situ Abu Hurairah bertemu Rasulullah ngomong. Masuk kepada hari yang diloncat ke hari tersebut, ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Idhab, pergi Abu Hurairah." Jadi di situ tuh dikasih sendal dulu sama Rasulullah. Ini pegang sendalku, suruh berangkat. Pegang ini dan sampaikan, "Faman laqita wara'a hadzal hadid." Sendal atau dia sendal sini dulu sebanyak Rasulullah. Kasih ini. Kamu pergi Abu Hurairah. Rasulullah ditolak di kebun tersebut. Kamu sampaikan kepada orang yang di luar kebun. Siapa yang menyaksikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, dia yakini la ilaha illallah tersebut, fabasyirhu bil jannah, kasih kabar gembira akan masuk surga. Jadi Abu Hurairah bawa di sendal dulu buat bukti. Kalau megang barang yang keluarnya bukti, dia menyampaikan pesan. Sampaikan kepada orang-orang di luar. Apa ya Rasulullah? Yang syahadat pasti, yang syahadat masuk surga. Keluarlah Abu Hurairah. Senang nih, menyampaikan kabar muslimin kan yang syahadat dari Tuhan selain Allah masuk surga. Ketemulah Sayyidina Umar. Ada di sini. Itu kan hadisnya pertama saya bahas dulu yang di kitab kabar gembira ya. Penting syahadat masuk surga. Itu kan kabar gembira harapan. Tapi saat ketemu Sayyidina Umar, ditanya langsung wahai Umar, Rasulullah bilang yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah masuk surga. Dipukul Abu Hurairah, didorong badannya Abu Hurairah. Kembali masuk ke kebun. Gak boleh berpisah sama Sayyidina Umar. Terus saya disuruh Rasulullah kembali. Kenapa? Masuk ke kebun lagi Abu Hurairah bersama Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, engkau yang menyuruh Abu Hurairah bilang seperti ini. Kata Sayyidina Umar, betul. Jadi bukan kalangan Abu Hurairah, betul disuruh Rasulullah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, kalau disampaikan ini, kita lihat takimu. Saya baca di Muslim di awal-awal kitab. Di awal-awal kitab saya Muslim. Kalau
radikal itu kan yang mau beramal lagi, cukup syahadat masuk surga. Itu yang dilakukan Sayyidina Umar. Karena betul ya, orang awam itu kalau disampaikan hadirin, lihat itu kalau sudah syahadat dijamin surga, pikirannya langsung oh berarti cukup syahadat aja masuk surga. Bukan. Maksudnya sampaikan orang yang bersyahadat, yang percaya dan mengamalkan, membuktikan, bukan asal ngomong pakai mulut. Kalau kita kan orang yang bersaksi kepada Tuhan selain Allah, yakin dari hatinya jaminan surga. Langsung dia, oh lu udah syahadat berarti lu masuk surga, walaupun gak ada sholat. Dari mana kalimat walaupun gak ada sholat, walaupun gak ada puasa? Itu kita nafsirkan sendiri, bahaya. Kalau ada pelanggaran syariat, neraka dulu, nggak mungkin masuk surga. Jadi memang betul sekali Sayyidina Umar. Lalu setelah ini baru timbul hadis selanjutnya yang sudah kita baca bersama-sama, riwayat dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Di depan sudah kita baca. Saat Sayyidina Mu'adz dikasih kabar oleh Rasulullah yang bersaksi tidak Tuhan selain Allah akan masuk surga. Mu'adz bilang, ya Rasulullah, belum sampaikan ya kabar kepada muslimin. Rasulullah bilang, jangan mereka. Dan dia tertidur kalau kamu sampaikan nanti mereka sadar diri, akhirnya kamu beramal. Karena memang semua langsung kecuali dijelaskan kayak sekarang, nggak apa-apa. Kalau nyampaikan hadis ini, hadirin sekalian yang bersaksi tidak Tuhan selain Allah, yakin pasti akan masuk surga. Stop titik kayak gitu, kalau boleh. Disampaikan untuk umum tidak bisa, tapi harus ditambahkan. Apa tambahannya? Rasulullah ngomong kayak gini dalam arti bukan berarti semua cukup syahadat saja, tidak. Itu kunci awal masuk surga adalah syahadat. Dan syahadat itu diucapkan Rasulullah yakin dari hati. Orang yang yakin dari hati pasti badannya mengikuti, beramal sesuai dengan yang dia ucapkan. Nah, perlu ditakbir, dijelaskan. Kalau tidak ya bahaya. Makanya sudah sempat kita bahas juga kan, ulama, dai, penceramah itu bukan cuma modal nyampe terjemahkan hadis, tapi harus melihat efek apa yang dia sampaikan. Ini di hadis itu ada umum itu. Orang yang belajar ilmu sebelum disampaikan, dia harus berpikir dulu efek omongan saya untuk umat ini apa. Jangan sampai kadang omongannya benar, hadisnya betul, tapi efeknya malah jelek. Ya ini yang sering kita dengarkan kadang-kadang di majelis ilmu. Yang cukup ada majelis sekali, sudah diampuni semua dosanya oleh Allah. Ya kalau dikasih batas tidak ada masalah. Ini omongannya tak terbatas. Kalau omongan-omongan tak terbatas berbahaya. Hadir maulidan, cukup orang maulid ini sudah dijamin masuk surga. Akhirnya 4 maulidan aja kada mau belajar fikih. Akhirnya ikut acara Isra Mi'raj aja nggak mau belajar agama. Orang yang mau sholawat dijamin surga, akhirnya sholawatan aja. Saudara Muhammad sholat ada, tutup aurat enggak. Apalagi ditambahkan kan omongan-omongan yang memang kadang-kadang benar, tidak salah. Cuma yang salah itu pendengarnya, yang salah itu waktu penyampaiannya. Kadang begitu. Jadi harus diperhatikan, harus diperhatikan. Lihat, Sayyidina Umar tegas ya. Ini tegas sekali gambaran dari Sayyidina. Jadi saat orang yang mengucapkan syahadat dia dapat surga. Nah itu ditafsir, nggak boleh langsung. Makanya sama Sayyidina Umar disebut. Dan tidak semua orang bisa nafsir. Makanya sama Sayyidina Umar dikatakan nanti dulu. Ini nggak boleh. Nanti Abu Hurairah nyampe ke sebarang orang takut salah yang benar. Makanya perlu ditambahkan. Ada tambahan, ini contohnya ngomongnya Syekh Muhammad bin Hasan. Kata beliau, kalau ada orang syahadat yakin dari hatinya langsung masuk surga. Siapa mereka?
meninggal dunia, nah itu mati langsung jaminan surga, nggak ada kemana-mana neraka, karena dia belum berbuat dosa. Ya. Tapi kalau orang yang sudah berbuat dosa, nah ini dia nggak langsung masuk surga dia. Ada orang syahadat Islam juga, tapi dia udah berbuat dosa. Pertama-tama dilihat sebelum meninggal taubat tidak, sebelum mati taubat enggak. Kalau dia di masa hidupnya sudah bertaubat, maka meninggal masuk surga. Nggak pakai lama. Tuh, orang yang bersaksi tidak Tuhan selain Allah, walaupun maksiat, tapi sudah bertaubat, meninggal dunia setelah dia taubat dari dosa. Kalau setelah dosa dia bertaubat dulu, istighfar, kembali ke jalan yang benar, mesti di akhirat masuk surga. Tapi kalau yang belum bertaubat, belum masuk surga. Nah seperti ini ke neraka terdahulu. Sudah kita bahas ke depan. Manusia itu ada yang mati kafir, kekal di neraka. Ada yang mati Islam, tidak punya dosa, atau sudah bertaubat dari dosa, masuk surga. Ada yang lagi meninggal Islam, tapi masih punya dosa. Bagaimana keadaannya? Dilihat di akhirat tergantung dan pasti. Kita nggak bisa bilang dia pasti masuk surga langsung, nggak boleh bilang dia masuk neraka langsung. Dilihat amruhul fil masyiah, keadaan di akhirat tergantung keinginan Allah. Bisa Allah ampuni dimasukkan surga, bisa dicuci dulu, dibersihkan dulu di neraka. Semua urusannya dia tergantung Allah. Nah ini ingat-ingat kaidah ini, sesuai dengan yang diambil dari beberapa hadis. Orang meninggal tidak Islam, kekal di neraka. Kalau muslim meninggal Islam, iman, gak punya dosa. Gak punya dosa itu ya satu, orang kafir baru masuk Islam mati. Ada ya orang kafir umur 60 tahun, 70 tahun syahadat, habis syahadat meninggal dunia, belum beramal soleh, belum berbuat dosa, itu masuk surga. Itu masuk surga. Makanya kita ini diajarkan semangat menyelamatkan orang, walaupun di akhir hayatnya. Kenapa? Agar dia langsung masuk surga. Dulu ada salah satu murid dari guru kita di Britania. Ibunya ini belum Islam, dia sudah masuk Islam. Lagi sakit, subhanallah pas udah awal sana beliau lagi sakit ibunya. Didatangi, diajak masuk Islam. Ada mau? Nggak mau masuk Islam. Pulang kali. Dapat sehari atau beberapa waktu masih di sana, ngomong sama anaknya, saya mau tengok lagi ibu kamu di rumah sakit. Kenapa? Saya mau mengajak dia masuk Islam lagi. Sudah kan kemarin nggak mau, tapi dia tetap maksa. Mau ketemu lagi. Diajak, dirayu, dijelaskan, dibahagiakan sampai syahadat itu tadi. Subhanallah nggak jadi pulang meninggal dunia di rumah sakit. Meninggal. Dia di akhir hayatnya Islam, nggak pernah berbuat dosa, dia baru syahadat masuk Islam. Itu yang seperti itu masuk surga. Makanya para salaf, para auliya semangat sekali mengislamkan orang di akhir hayatnya. Jadi orang mati yang berbuat dosa biasanya satu, kalau orang muslim yang tua matinya baru masuk Islam, atau mati belum balik, atau baru balik belum berbuat dosa. Dan yang agak repot yang ketiga, orang muslim dari kecil sampai dewasa tak pernah berbuat dosa sama sekali. Wah ini paling bagus, ngalahkan kafir, ngalahkan anak yang mati kecil. Biar ini kalau mati kita meninggal sudah tua atau berumur dan tidak pernah berbuat dosa, itu paling afdal. Kenapa? Karena dari kecil Islam sudah beramal soleh dan tidak berbuat dosa. Setiap amal soleh dihitung pahala, setiap meninggalkan dosa dihitung pahala juga. Jadi yang derajatnya paling tinggi itu yang hidup Islam dan tidak pernah berbuat dosa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Yang semua dosa kita meninggal dalam keadaan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa berdoa. Maaf jika ada salah kata